Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari kelompok 4 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Afif Fuadi SPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yang mana masing-masing anggota bekerja sama dalam memenuhi tugas yang telah diberikan. Dengan judul materi tentang teori perkembangan pada manusia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nurlis Hidayati dengan NIM 2022100002. Selanjutnya ada Azmalia Anatasha Marcella dengan NIM 2022100041. Yang terakhir ada saudara Gimastiar dengan NIM 2022100300. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan pada manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perkembangan manusia dan apa saja teori-teori dari perkembangan manusia tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari perkembangan. Perkembangan berasal dari kata kembang yang mendapatkan ibuan pe dan an, yang berarti yaitu proses tumbuh dan berubah ke arah yang berbeda, baik itu berkembang secara negatif atau positif dari sebelumnya. Lalu menurut para pakar, yang pertama Lois Hartman yaitu mengungkapkan bahwa perkembangan adalah suatu proses yang terjadi dari individu sepanjang kehidupan. Lalu menurut Harlock menjelaskan pula perkembangan itu sebagai seri perubahan yang progresif yang terjadi sebagai hasil dari kematangan dan pengalaman dengan tujuan memampukan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Lalu secara umum dapat kita katakan bahwa perkembangan adalah perubahan yang teratur, sistematis, dan terorganisir yang mempunyai tujuan tertentu. Lalu di sini ada beberapa teori-teori dalam perkembangan manusia. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu teori yang pertama, teori empirisme, lalu teori yang kedua yaitu teori nativisme, lalu teori yang ketiga yaitu teori psikodinamika, teori yang keempat yaitu teori kemungkinan berkembang, lalu teori yang kelima yaitu teori interaksionalisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkembangan. Nah, dalam hukum perkembangan ada beberapa hukum. Di antaranya, yang pertama ialah hukum tempo perkembangan, dan yang kedua ialah hukum irama perkembangan, dan yang ketiga ialah hukum konvergensi perkembangan, dan yang keempat ialah hukum kesatuan organ, dan yang kelima hukum hierarki perkembangan, dan yang keenam ialah hukum masa peka, dan yang ketujuh ialah hukum memperkembangkan diri, dan yang kedelapan atau yang terakhir ialah hukum rekapitulasi. Nah, dalam hukum rekapitulasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam hukum, yakni yang pertama ialah masa berburu dan menyamun, dan yang kedua ialah masa menggembala, dan yang ketiga ialah masa bercocok tanam, dan yang terakhir ialah masa berdagang. Kemudian materi selanjutnya ialah tahapan perkembangan secara pedagogis. Nah, pada tahapan pedagogis ini ada beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama ialah perkembangan kognitif. Setiap peserta didik akan menjadi tantangan bagi pendidik dalam menentukan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang akan dipilih dan digunakan. Lalu tahapan yang kedua ialah kemampuan atau pengetahuan awal. Kemampuan awal atau inteks peserta didik adalah pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Yang terakhir ialah gaya belajar. Nah, gaya belajar ialah cara yang digunakan peserta didik dalam mengatur, menerima, dan memproses informasi atau materi yang diterima dari pendidik. Seorang pendidik juga harus memahami gaya belajar peserta didik agar materi ataupun informasi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta didik tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan secara umum. Perkembangan anak selama masa perkembangannya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terangkum dalam 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama yakni faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Termasuk ke dalam faktor-faktor internal tersebut adalah faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik dan psikis. Yang kedua yakni faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Ya, termasuk faktor eksternal antara lain ialah pertama faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan non fisik. Pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya menyangkut masalah fisik atau jasmaniah saja, tetapi juga menyangkut masalah rohani. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap individu terdapat beberapa macam, antara lain yakni pertama faktor pembawaan, yang kedua yakni faktor lingkungan. Dari materi di atas dapat kita ambil kesimpulan, perkembangan manusia adalah proses seumur hidup manusia terus mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari lahir hingga masa dewasa dan lanjut. Perkembangan manusia juga adalah proses seumur hidup yang dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, lingkungan, dan interaksi. Interaksi diantaranya adalah interaksi sosial. Teori-teori perkembangan manusia dan tahapan-tahapan perkembangan membantu dalam memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang. Sekian video dari kelompok kami, yakni bertujuan untuk memberi tugas UAS mata kuliah psikolog pendidikan. Syukron, ila liqa. Thank you, see you next time. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.